Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka di Lukas pasal yang kedua. Kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Kita akan baca cukup banyak ayat, tapi kita tidak akan lari kemana-mana. Kita akan fokus pada perikop yang kita baca. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 25. Cukup banyak, 20 ayat. Kita akan baca. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagai lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di ruang dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan menjadi penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak akan dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nanti Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aib di depan orang." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja membaca sebuah perikop yang sangat terkenal, sebuah perikop yang mendahului sebelum masa kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ada berita Natal yang disampaikan itu ternyata ada 2 berita kelahiran 2 orang yang luar biasa yang diizinkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah dunia. Yang pertama yaitu kelahiran dari Yohanes Pembaptis dan yang 2 kelahiran dari Yesus Kristus.
Dan kita melihat bahwa kelahiran Yohanes ini adalah mendahului dari kelahiran Yesus. Dan di situ kita melihat di perikop berikutnya, setelah malaikat Gabriel bertemu dengan Zakaria, kemudian malaikat Gabriel bertemu dengan Ibu Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan menyatakan firman-Nya kepada anak-anaknya, itu bisa kita lihat paling tidak ada dua cara. Yang pertama, Tuhan menyatakan firman-Nya melalui nabi-nabinya. Entah itu melalui suatu penglihatan, entah itu melalui suatu perkataan yang langsung. Jadi Tuhan langsung menyatakan firman-Nya kepada anak-anaknya. Dan sementara di bagian yang lain, Tuhan menyatakan firman-Nya kepada anak-anaknya itu melalui perantaraan malaikat. Dan kalau kita lihat beberapa peristiwa yang berkenaan dengan pesan Tuhan yang disampaikan kepada malaikat ini ada banyak terjadi baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan dari hal ini kita bisa bisa membuat sebuah pengertian seperti ini, bahwa perjumpaan dengan malaikat itu adalah sebuah pengalaman istimewa dari Tuhan untuk anak-anaknya. Sebagaimana Tuhan menyatakan firman-Nya kepada nabi-nabinya, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya kepada anak-anaknya melalui malaikatnya, ini adalah sebuah pengalaman istimewa yang diberikan Tuhan untuk anak-anaknya. Kalau kita lihat beberapa catatan di Alkitab, kita bisa melihat peristiwa bagaimana Abraham dia menerima berita tentang kelahiran Ishak. Selain Tuhan sendiri berkata langsung kepada Abraham, ada peristiwa di mana malaikat Tuhan itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kelahiran dari Ishak. Nanti Bapak Ibu silahkan cek di Alkitab ya. Saya tidak menyantumkan ayat-ayatnya di slide yang saya buat, tapi percayalah ini ada. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana Yakub dia diteguhkan perjanjiannya dengan Tuhan ketika dia berlari dari rumahnya menuju ke rumah Laban dan dia sampai di Betel, kemudian di sana dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, dia melihat pasukan malaikat Tuhan naik turun dari bumi sampai ke langit. Jadi kita melihat hal yang luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan firman-Nya kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya sebelum peristiwa Yakub, kita juga melihat bagaimana ketika Tuhan rindu menyelamatkan keluarga dari Lot, Tuhan mengirim malaikat-Nya kepada Lot untuk memberitahukan bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan dan Tuhan memiliki rencana untuk menyelamatkan keluarga dari Lot. Kemudian di masa hakim-hakim ada peristiwa di mana Tuhan melalui malaikatnya menyatakan firman-Nya kepada sepasang suami istri yang namanya Manoah bahwa mereka akan memiliki seorang putra yang bernama Simson. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita melihat secara khusus, malaikat yang secara khusus disebut namanya, yaitu malaikat Gabriel. Di perjanjian lama kita bisa melihat sebuah catatan bahwa malaikat Gabriel pernah menyatakan diri diutus Tuhan untuk datang kepada Daniel. Untuk apa datang kepada Daniel? Membawa jawaban dari doa yang sudah dinaikkan oleh Daniel selama 21 hari. Jadi Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk membawa jawaban doa yang sedang dinaikkan oleh Daniel. Kemudian yang selanjutnya di masa perjanjian baru tadi kita melihat bagaimana Zakaria dia melihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya kepadanya bukan dikatakan secara langsung tetapi melalui perantaraan malaikat Gabriel yang menyatakan bahwa Zakaria akan dikaruniai seorang anak. Dan Zakaria harus memberikan dia nama Yohanes. Yang selanjutnya kita bisa melihat malaikat Gabriel setelah bertemu dengan Bapak Zakaria, sekian waktu kemudian beliau menemui Ibu Maria untuk menyatakan kabar yang sama.
Kabar yang sama dalam artian kabar bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak laki-laki itu harus diberi nama Yesus. Kemudian kita juga melihat bagaimana Tuhan menyatakan firman-Nya melalui malaikatnya kepada para gembala. Ketika mereka takut di tengah padang gurun, mereka mendengar kabar sukacita. Kabar apa itu? Kabar bahwa juru selamat telah dilahirkan, dan di situ mereka bersama-sama datang untuk ke tempat di mana bayi Yesus dilahirkan untuk menyembah Dia. Kemudian satu lagi ya, yaitu ketika Yusuf membesarkan Tuhan, ada peristiwa di mana ketika Raja Herodes mulai melakukan eksekusi terhadap bayi-bayi yang berumur kurang dari 2 tahun, Yusuf menerima pernyataan dari Tuhan melalui malaikat supaya apa? Diberitahukan supaya Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Jadi kita melihat begitu banyak fenomena yang Tuhan memakai malaikatnya untuk menyatakan firman-Nya kepada anak-anaknya. Dan pada saat ini kita akan secara khusus kita akan melihat bagaimana Tuhan melalui malaikat Gabriel menyampaikan pesan yang diberikan kepada Zakaria. Nah, dari perikop yang tadi kita baca, bahwa dari situ kita melihat bahwa Tuhan itu memang rindu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan rindu menyatakan kuasa-Nya buat anak-anaknya. Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kerinduannya, Tuhan melalui malaikatnya menemui anak-anaknya. Dan ini adalah sebuah pengalaman istimewa yang luar biasa yang terjadi di masa perjanjian baru. Dan kita melihat kepada siapa toh pengalaman yang luar biasa ini, pengalaman di mana malaikat Tuhan boleh datang menemui anak-anaknya, anak-anak Tuhan yang bagaimana, orang-orang seperti apa yang bisa kita lihat dari perikop ini yang Tuhan menyatakan firman-Nya melalui malaikatnya. Kita baca di ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui malaikatnya itu, ternyata itu hanya dilakukan Tuhan kepada pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana diberi Tuhan kesempatan istimewa untuk mereka boleh berinteraksi dengan malaikat yang diutusnya. Ketika kita berbicara tentang perkenanan Tuhan, tentu kita tidak bisa lepas dari kata yang namanya anugerah. Dan kedua, tanpa syarat. Jadi sepenuhnya pengalaman istimewa itu adalah hak dari Tuhan untuk dinyatakan kepada anak-anaknya. Artinya apa? Anak-anak Tuhan tidak bisa dengan usahanya, dengan kerja kerasnya, dengan doa-doanya atau dengan apapun juga itu untuk membuat Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk datang kepada dia. Demikian pula Zakaria. Zakaria, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia dikerjakan, itu tidak membuat Tuhan tertarik untuk mendatangkan, untuk menyatakan firman-Nya melalui malaikatnya. Tetapi yang jelas Tuhan datang kepada Zakaria melalui malaikatnya. Artinya apa? Tuhan sendiri yang memilih untuk datang kepada Zakaria. Tuhan yang punya inisiatif untuk mendatangi anak-anaknya, entah melalui pribadi dia sendiri, melalui Roh Kudus, atau melalui malaikat yang dia utus untuk menyatakan dirinya. Sepenuhnya adalah anugerah Tuhan.
Tidak ada andil apapun, tidak ada peran apapun, karena itulah anugerah dari Tuhan dan itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Ketika Tuhan pengen menampakkan diri saja, ya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Bagaimana mungkin kita bisa komplain kepada catatan Alkitab yang menyatakan bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sementara kalau kita jujur, bagaimana kita melihat kehidupan Daud? Daud memiliki kehidupan yang catatan tidak baiknya akan sangat banyak untuk bisa kita sebutkan. Bagaimana dia melakukan tindakan tidak setia terhadap istrinya, kemudian bagaimana dia merencanakan pembunuhan yang sangat-sangat kejam. Kemudian bagaimana kita melihat keluarganya benar-benar keluarga yang tidak bisa menjadi teladan. Bagaimana Daud sebagai seorang raja, dia yang memerintah sebagai tolok ukur dari kehebatan seorang raja, dan itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Sementara kita melihat bahwa dalam keluarganya Daud, kita harus berkata jujur, kita tidak bisa melihat teladan yang baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan sendiri yang mengatakan. Jadi perkenanan Tuhan terhadap anak-anaknya itu adalah hak dari Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan. Kita lanjut dulu ya. Jadi yang pertama, malaikat Tuhan, pengalaman yang indah itu diberikan kepada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita baca ayat 8 sampai 9. Pada suatu kali, waktu giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Yang kedua, malaikat Tuhan Gabriel diutus oleh Tuhan untuk menemui Zakaria yang sedang apa? Zakaria yang sedang melayani. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui malaikatnya, memberikan pengalaman istimewanya ini adalah kepada orang-orang yang mau melayani. Dan bagaimana Zakaria ini melayani? Kita lihat ya bahwa pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi kita melihat di situ dari ayat ini bahwa Zakaria ini dia melakukan tugasnya, itu adalah sebuah tugas yang sudah dilakukan dengan natural, dilakukan secara alami. Dia adalah seorang imam dari rombongan Abia dan istrinya juga adalah keturunan Harun. Jadi secara budaya, kemudian secara kehidupan sehari-hari, secara natural mereka sudah terlatih untuk mereka melayani jemaat Tuhan, untuk mereka melakukan tugas-tugas dalam peribadatan, sehingga jemaat Tuhan yang datang untuk mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan, untuk mereka membawa penyembahan mereka kepada Tuhan, oleh Zakaria ini boleh dilayani dengan baik. Bahkan dikatakan bahwa bagaimana lazimnya. Jadi benar-benar sesuatu yang ya sudah seperti itu. Jadi secara natural, secara alami, Zakaria melakukan pelayanannya. Dan ini yang saya percaya, kalau dari berikut yang kita baca ini, yang membuat Tuhan itu menyatakan, memberikan pengalaman istimewa kepada Zakaria untuk bertemu dengan Gabriel. Jadi
Setiap pengalaman yang kita rindukan untuk kita alami, pengalaman pribadi dengan Tuhan yang pengen kita alami, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah ketika kita melayani. Melayani adalah sebuah keniscayaan. Melayani adalah sesuatu yang secara alami harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ketika memilih sebuah tugas pelayanan, itu adalah sebuah pilihan. Melakukan sebuah tugas pelayanan itu adalah sebuah pilihan. Tetapi untuk melayani itu bukan sebuah pilihan. Itu adalah suatu hal yang natural yang harus kita lakukan. Dimanapun kita berada, apapun kita pada saat ini, entah dalam pekerjaan kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang mahasiswa, atau kita sebagai seorang pelayan Tuhan, bahwa melayani adalah sebuah hal yang natural yang harus kita jalankan. Saya lupa mencatat apa definisi dari melayani dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak salah seperti ini. Bahwa melayani adalah melakukan sesuatu dalam tanda kurung mengurusi sebuah aktivitas untuk menolong orang lain mempermudah pekerjaannya. Jadi dengan kata-kata yang mudah bahwa ketika kita menjadi berkat itu adalah bagaimana kita melayani adalah ketika kita menjadi berkat. Artinya apa? Ketika kita yang paling mudah ya, ketika kita tinggal dalam komunitas, misalnya teman-teman yang tinggal ngontrak dengan teman-teman satu jurusan atau teman mahasiswa yang lain, ketika ngontrak dalam mengontrak suatu rumah, apakah kita bisa menjadi berkat di sana? Untuk menjadi berkat, kadang yang kita perlukan itu hanya sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang sudah lumrah dan sudah normal. Dan itu akan sudah menjadi berkat. Misalnya, setelah mandi, membersihkan kamar mandi kita. Bangun tidur, merapikan tempat tidur kita. Membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan kamar kita, mungkin mengepel lantai di tempat di mana kita tinggal. Itu adalah hal yang sangat-sangat natural dan itu hanya membutuhkan kesadaran kita dan ketika kita lakukan itu, kita bisa menjadi berkat. Hal yang sederhana seperti itu ketika tidak dilakukan, itu ternyata membawa dampak yang sangat-sangat ekstrim. Ketika saya kuliah, saya ngontrak di Banjarsari, di sebuah rumah di Gang Nirwana Sari sana. Saya ngontrak dengan beberapa teman. Dan ada satu yang unik dari salah satu teman saya yang ngontrak. Kami tinggal di rumah itu kurang lebih 1,5 tahun. Dan selama 1,5 tahun itu ada satu teman saya yang uniknya tinggal dalam satu kamar. Uniknya itu apa? Selama 1,5 tahun kamarnya tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan. Banyak peristiwa yang terjadi di sana. Dia di dalam kamar itu dia juga makan, dia minum, dia masak. Bahkan ada kesempatan di mana kucing beranak di kamar itu. Dan dia tetap nyaman-nyaman saja. Dia nyaman, bagaimana dengan kami yang lain? Kemudian tahun berikutnya dengan teman-teman yang sedikit berbeda, kemudian saya pindah ke Sumur Boto, saya ngontrak di situ lagi. Saya tinggal di situ kurang lebih dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Dan teman-teman tahu selama sekian tahun itu dari sekitar 8 atau 9 orang yang tinggal di sana,
yang membersihkan kamar mandi, yang mau menyikat kamar mandi, itu hanyalah orang yang saat ini teman-teman lihat. Rasanya apa ya? Apakah itu sebuah hal yang berat? Enggak berat sebenarnya, hanya butuh kesadaran. Hanya butuh kesadaran bahwa ketika saya melakukan hal yang normal, itu adalah sudah bisa menjadi berkat yang luar biasa. Jadi kita bisa melihat pengalaman rohani itu diberikan kepada orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, orang yang mau melayani. Dalam profesi apapun yang kita jalani sebagai apapun, yuk kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita menjadi berkat, di situ percayalah hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian untuk tugas pelayanan. Untuk tugas pelayanan itu adalah pilihan. Dan gereja ini memberikan pilihan itu buat teman-teman semua. Ada kesempatan di mana kita boleh mengambil tugas pelayanan di tempat ini. Baik pelayanan penyembahan maupun pelayanan yang lain. Ada di pelayanan anak-anak, ada di pelayanan remaja, ada di pelayanan multimedia, ada di pelayanan kebersihan. Kita bisa ngambil bagian di sana dan itu adalah pilihan. Ketika kita sudah mengambil pilihan, itu saya percaya karena itu adalah sebuah pilihan, kadang kita ngambil, wah saya enggak mau mas. Kenapa? Nanti ketika saya ambil bagian, waktu saya akan tersita. Kalau saya nanti terlibat dalam pelayanan, nanti akan waktu saya untuk belajar, waktu saya untuk menyelesaikan kuliah, nanti akan tersita. Sehingga sudah biar kesempatan untuk teman-teman yang lain aja yang mau melayani. Apakah seperti itu teman-teman? Saya katakan seperti ini. Ya, ada waktu yang tersita ketika kita melakukan tugas pelayanan kita. Itu pasti. Tapi yang kedua juga akan ada waktu di mana kita tidak akan pernah bisa melakukan tugas pelayanan lagi. Salah satu teman kita yang hadir di sini ketika saya tanya, Mas, kamu kok kalau misalnya dimintain tolong untuk tugas pelayanan kok selalu mau, kenapa toh Mas? Nah, beliau mengatakan seperti ini, gini loh Mas Didit, aku ini mikir kok, enggak selamanya saya bisa melakukan tugas ini. Akan ada waktu di mana ketika saya pengen banget melayani, saya sudah enggak akan bisa melayani lagi. Mending sekarang ketika saya enggak ingin, ketika saya enggak pengen, tapi saya diberi kesempatan, saya ambil. Karena akan ada waktu ketika saya pengen, saya nggak punya kesempatan lagi. Karena keterbatasan yang saya miliki. Benar, ada waktu, ada resource yang akan diambil dari kita ketika kita melakukan tugas pelayanan. Tetapi, bayangkan ya, kalau misalnya teman-teman yang tugas musik ini, kita memiliki taruhlah misalnya ada 10 tim. Kalau punya 10 tim artinya apa? Kita hanya kebagian tugas pelayanan itu paling tidak mungkin 2 bulan sekali. Dan menurut saya itu tidak akan mempengaruhi waktu yang kita investasikan untuk mengambil tugas pelayanan. Semakin banyak yang terlibat, kita akan semakin ringan dalam melakukan tugas pelayanan kita. Ini pesan sponsor ya, jadi untuk teman-teman yang belum ambil tugas pelayanan, yuk saya ajak pada saat ini, yuk boleh daftar lagi ya Jit, enggak apa-apa ya, walaupun enggak ada oprek tapi tetap boleh ya kita membuka kesempatan untuk teman-teman melakukan tugas pelayanan. Supaya apa? Supaya kita boleh bersama-sama melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Kita kembali lagi bahwa Tuhan berkenan memberikan pengalaman istimewa yang pertama kepada orang yang berkenan kepadanya dan yang kedua kepada orang yang melayani. Kemudian
kepada orang yang bagaimana lagi, di mana Tuhan memberikan pengalaman yang istimewa itu. Kita baca di ayat yang ke-6 dan ke-7. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, jadi selain kepada orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang melayani ini yang paling berat. Orang yang memiliki karakter yang baik. Ketika seseorang memiliki karakter yang baik, di situ Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka merasakan pengalaman istimewa dengan Tuhan. Bagaimana karakter yang baik itu? Yaitu menjaga hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tadi Elisabet dan Zakaria, mereka dikatakan bahwa mereka keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bagaimana kita melihat dua orang ini, Alkitab mencatat bahwa mereka memiliki kehidupan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi hidup yang sangat-sangat sempurna. Karena mereka melakukan semua ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi ada masalah. Masalahnya apa? Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi di dalam mereka mempertahankan karakter mereka, dikatakan bahwa keduanya telah lanjut umurnya. Ketika dikatakan bahwa mereka melakukan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat dan tidak bercela, jadi sampai mereka lanjut umurnya. Dari kecil, dari muda, sampai Alkitab mencatat mereka sampai lanjut usia, mereka tetap mempertahankan kehidupan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan ini adalah kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana seseorang mempertahankan karakternya dari muda sampai dengan lanjut usia dengan karakter di mana apa yang mereka lakukan tidak bercacat dan celah di hadapan Tuhan. Padahal dikatakan bahwa mereka tidak memiliki anak dan Elisabet mandul. Di tengah mereka mempertahankan karakter mereka, bagaimana mereka menjaga hati, sikap dan tindakan mereka, mereka punya masalah serius. Masalahnya apa? Saya baca di ayat yang ke-29. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di hadapan orang. Jadi ada aib yang mereka terima ada aib yang mereka panggul selama mereka mempertahankan karakternya, selama mereka mempertahankan kehidupan pribadi mereka untuk tetap tidak bercacat. Jadi meskipun ada situasi yang membuat mereka akan memilih untuk tidak melakukan ketetapan Tuhan, karena ada aib yang besar itu, tetapi mereka memilih untuk tetap mempertahankan karakter mereka. Dan inilah yang membuat Tuhan memberikan pengalaman istimewa kepada mereka. Kepada Zakaria, secara khusus dia boleh melihat Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya melalui Gabriel. Di ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini adalah firman Tuhan yang dinyatakan kepada Zakaria bahwa anak yang nanti dilahirkan Elisabet ini akan menjadi seperti yang barusan kita baca.
Jadi ketika Tuhan memberikan pengalaman istimewa itu secara khusus kepada Zakaria, apa tujuannya? Tujuannya adalah menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan firman Tuhan itu apa? Adalah berita sukacita. Sukacita buat siapa? Sukacita buat Zakaria. Dan tadi sudah kita baca bahwa bukan hanya buat Zakaria, tetapi buat semua orang yang mendengar tentang berita itu. Dan yang kedua, kita juga boleh melihat kasih dan pengampunan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada Zakaria, sehingga Elizabeth dengan penuh sukacita mengatakan, dan sekarang Tuhan menghapuskan aibku di hadapan semua orang. Jadi ada sukacita yang dia rasakan, ada kasih Tuhan yang dia terima, karena dia merasakan pengampunan Tuhan yang begitu besar, sehingga apa yang membebani dia selama dia dari muda mempertahankan karakternya itu, akhirnya itu bisa lepas dan dia menerima kasih Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika kita rindu memiliki pengalaman yang istimewa dengan Tuhan, yang pertama kita mesti menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kedua kita mesti melayani, dan yang ketiga kita mesti menjaga karakter kita. Pertanyaannya, ketika kita ngomong tentang berkenan, itu adalah hak dari Tuhan. Itu semata-mata pilihan Tuhan, kita tidak bisa mengganggu-gugat. Bagaimana dengan kita? Gak perlu bahasa ya. Tuhan melalui Rasul Petrus menyatakan firman-Nya seperti ini. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kekal, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi Tuhan sendiri menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya apa? Kalau Tuhan memilih kita, itu Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita merasa, enggak, aku punya karakter yang enggak baik ini loh. Ada banyak sisi yang saya enggak bisa cerita kepada orang-orang di sekeliling saya, bahkan dengan teman saya yang paling dekat sekalipun, bahwa saya ini bukan orang yang baik. Enggak mungkin Tuhan berikan kepada saya. Enggak, Tuhan mengatakan kamulah bangsa yang terpilih. Bukan hanya bangsa yang terpilih, kalau kita bangsa yang terpilih, artinya kita ini adalah pribadi-pribadi yang terpilih juga. Imamat yang rajani. Imamat artinya apa? Orang-orang yang diberi kesempatan istimewa oleh Tuhan untuk melayani. Itu hanya para imam. Dan imamatnya ini bukan imamat yang main-main, imamat yang rajani, royal priesthood. Artinya apa? Kita ini adalah para imam yang memiliki hak istimewa untuk melayani, sementara kita ini juga keturunan raja. Artinya apa? Kalau kita keturunan raja, segala berkat, segala kelimpahan yang dimiliki oleh seorang raja, segala otoritas yang dimiliki, itu juga kita miliki. Jadi, urusan perkenanan kepada Tuhan, Tuhan sudah berkenan kepada kita. Alkitab yang mengatakan itu. Kalau kita tidak percaya, silahkan komplain sama Tuhan. Tuhan, masa sih engkau berkenan kepadaku? Tapi Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa kita adalah imamat yang rajani, kita adalah bangsa yang terpilih. Jadi kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus di sisi mana kita harus berjuang? Kita harus berjuang di sisi di mana kita harus melayani dan di mana kita harus memberikan dan menunjukkan karakter kita yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Jadi 3 hal yang dimiliki oleh Zakaria, berkenan di hadapan Tuhan, melayani dan memiliki karakter yang baik. Yang pertama, berkenan di hadapan Tuhan, kita semua memiliki itu. Yang kedua,
melayani, dan mempertahankan karakter kita yang baik, itu adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Dan itu bukan perjuangan yang mudah. Berat dan banyak tantangan. Supaya apa? Tetapi ketika kita bisa menjalani itu, nanti kita akan memperoleh yang namanya apa? Pengalaman istimewa dari Tuhan. Pengalaman apa? Kita akan menerima sukacita dari Tuhan, kita akan menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Konklusinya, pengalaman istimewa dengan Tuhan bisa dirasakan semua anak-anaknya, yaitu mereka yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama dengan setia, dan memiliki karakter yang tidak bercela. Sekali lagi saya ulangi, pengalaman istimewa dengan Tuhan bisa dirasakan semua anak-anaknya, yaitu mereka yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama dengan setia, dan memiliki karakter yang tidak bercela. Kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yuk, mari bersama-sama kita berjuang supaya ketika kita melayani, kita boleh melayani menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Kita melakukannya dengan setia sampai nanti Tuhan memanggil kita di dalam kekekalan, dan juga kita boleh memiliki karakter kita yang bisa dikatakan ketika Tuhan melihat kita, well done anakku, ini karakter yang aku suka dari anak-anakku. Puji Tuhan. Untuk pemain musik yang ke depan, demikian firman Tuhan yang bisa kita baca dan kita renungkan pada saat ini.